0789 yang tepat pada Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Khotijah dengan NIM 2017-310763. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian spoilage. Mengacu pada unit produksi yang baik yang telah selesai atau sebagian yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan untuk unit yang lebih baik dan dibuang atau dijual dengan harga yang lebih murah. Contohnya yaitu seperti kemeja rusak, jeans rusak, sepatu rusak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang rework. Mengacu pada unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diisyaratkan oleh pelanggan, tetapi yang kemudian diperbaiki dan dijual sebagai unit jadi yang baik. Misalnya unit produk yang cacat, contohnya seperti smartphone, tablet, dan juga laptop. Berikutnya yaitu pengertian dari scrap. Adalah bahan sisa yang dihasilkan dari pembuatan suatu produk. Contohnya itu panjang pendek dari operasi pengerjaan kayu, tepi dari operasi cetakan plastik dan kain usang, dan potongan akhir dari operasi pembuatan jas. Scrap terkadang dapat dijual dengan jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya yaitu tentang dua jenis spoilage. Akuntansi untuk spoilage meliputi menentukan besarnya biaya spoilage dan membedakan antara biaya spoilage normal dan juga abnormal. Untuk mengelola, mengendalikan, dan juga mengurangi biaya, spoilage perusahaan perlu menyoroti mereka, tidak menguburnya sebagian-bagian yang tidak teridentifikasi dari cost of good unit. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Fatahillah dengan NIM 2017-310-784. Jadi saya akan melanjutkan spoilage and process costing using weighted average and FIFO. Spoilage terdeteksi setelah proses selesai dan memiliki nilai spoilage bersih 0. Titik inspeksi adalah tahap proses produksi di mana produk diperiksa untuk menentukan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak. Spoilage biasanya diasumsikan terjadi pada tahap penyelesaian tempat inspeksi berlangsung. Akibatnya, file unit rusak dalam contoh kami diasumsikan 100% lengkap untuk bahan langsung. Jadi, inspeksi ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Inspeksi diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan standarnya, sehingga kepuasan pelanggan dapat terjaga dengan baik. Lalu slide selanjutnya yaitu, jadi dalam spoilage in process costing ini ada 5 tahap. Step pertama yaitu merangkum satuan fisik output, yang step kedua menghitung output, lalu yang ketiga merangkum seluruh total cost, yang keempat menghitung biaya per unit ekuivalen, dan yang terakhir menetapkan biaya ke unit selesai, unit rusak, dan unit dalam BIP ending. Untuk perhitungannya yaitu pada step 1. Pada step 1 yaitu meringkas satuan fisik output yang dimana WIP beginning diketahui sebesar 1.500, lalu started during current period diketahui sebesar 8.500, lalu di total hasilnya 10.000. Lalu diketahui juga goods unit complete and convert out during current period sebesar 7.000 dan direct material 7.000, conversion cost 7.000. Normal spoilage perhitungannya yaitu 700 kali 100%, lalu 700 kali 100% juga. Itu untuk direct material dan conversion cost. Lalu perhitungan abnormal spoilage
diketahui sebesar 300 dan sama-sama dikalikan 100%, baik itu direct material, baik dan juga conversion cost. Lalu perhitungan work in process ending di soal diketahui sebesar 2000. Yang namun di direct material itu dikalikan dengan 100% dan yang conversion cost dikalikan 50%, setengahnya. Jadi yang direct material dikalikan 100%, lalu conversion cost dikalikan 50%, dan hasilnya sebesar untuk direct material sebesar 2000, lalu conversion cost sebesar 1000. Lalu total keseluruhan physical unit di total hasilnya 10.000, dan equivalent units of work done to that baik direct material 10.000 dan conversion cost 9.000. Lalu selanjutnya yaitu step ketiga. Sebentar. Lalu untuk step ketiga yaitu work in process beginning. Step ketiga yaitu merangkum seluruh total cost. Jadi di sini total kita menghitung total production cost di mana direct material ditambah conversion cost. Untuk WIP beginning, direct materialnya 12.000, conversion cost-nya 9.000. Lalu kita total mendapatkan 21.000 untuk WIP beginning. Lalu selanjutnya yaitu cost update in current period. Direct material diketahui 76.500, conversion cost 89.100, dan kita total hasilnya 165.600. Lalu kita total keseluruhan hasilnya 186.600, untuk direct materialnya 88.500, conversion cost-nya 98.100. Lalu untuk step keempat yaitu menghitung biaya per unit equivalent. Di cost incurred to date, hasil dari step 3 itu sebesar untuk direct material sebesar 88.500 dan conversion cost-nya sebesar 98.100. Divide by equivalent units of work done to date itu didapat dari step kedua, hasil total equivalent pada step kedua, yang dimana direct material sebesar 10.000, lalu conversion cost-nya sebesar 9.000. Lalu kita bagi hasil dari cost incurred to date dengan equivalent unit, dan kita mendapatkan hasil dari direct material $8.85 dan conversion cost-nya $10.90. Lalu yang step 5 yaitu menetapkan biaya ke unit selesai, unit rusak, dan unit dalam WIP ending. Jadi di sini diketahui cost before adding normal spoilage direct material dari 7.000 diketahui 7.000 dikali 8,85. 8,85 ini didapat dari cost per equivalent unit pada step 4. Demikian juga dengan conversion cost. Lalu kita kalikan hasilnya, hasil dari direct material dan conversion cost, lalu kita jumlah menghasilkan 138.250. Lalu normal spoilage-nya sebesar 700 unit. Diketahui 700 unit. Sama seperti cost before adding normal spoilage, kita kalikan lalu kita tambah, dan hasilnya 13.825. Lalu kita jumlahkan hasil dari cost before adding normal spoilage dengan normal spoilage. Kita mendapatkan hasil 152.075. Lalu untuk abnormal spoilage diketahui 300 unit. 300 unit ini direct meter sama dari step 4 itu 8,85 dan 10,90 itu kita kalikan dengan total unit dari masing-masing ABC ini. ABC ini kan ada total cost of goods unit complete, lalu yang di abnormal spoilage, lalu yang C work in process ending, itu sama dikalikan oleh cost per equivalent unit. Lalu setelah mendapatkan semua hasil tersebut, kita jumlahkan dari A, B, C,
kita jumlahkan, kita mendapatkan 186.600. Untuk direct material kita mendapatkan 88.500. Lalu untuk conversion cost kita mendapatkan 98.100. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita menghitung menggunakan FIFO. Pada step pertama sama seperti perhitungan rata-rata tertimbang. Pada tahap ini kita diketahui physical unit sebesar 1.500. Lalu dijumlahkan dengan start during current period sebesar 8.500. Kita mendapatkan hasil 10.000. Lalu dari WIP awal kita menghitung 1.500 dikali 100%. Dikurangi 100% hasilnya 0. Untuk direct material, lalu conversion cost-nya hasilkan 600. Sama seperti sebelumnya, 5.500 kali 100%, kita mendapatkan hasil sebesar 5.500. Lalu untuk normal spoilage-nya diketahui 700 dikali 100%, kita menjadi 700. Lalu abnormal spoilage-nya dihasilkan sebesar 300. Lalu untuk WIP ending diketahui sebesar 200. Namun untuk WIP ending sendiri ini ada perbedaannya, yaitu pada conversion cost. Untuk conversion cost-nya dikali 50%. Lalu direct materialnya dikalikan 100%. Kita jumlahkan dari WIP beginning, started and complete, normal spoilage, abnormal spoilage, dan WIP ending, kita mendapatkan hasil 10.000. Untuk direct material kita mendapatkan hasil 8.500. Untuk conversion cost-nya kita menghasilkan 8.100. Tolonglah bro. Lalu untuk step ketiga yaitu WIP beginning. Untuk direct ini untuk menghitung total production cost, yaitu didapatkan dari direct material ditambah conversion cost, di mana WIP beginning-nya ini 12.000 ditambah 9.000, kita mendapatkan 21.000. Lalu untuk cost in current period yaitu 165.600. Dan kita jumlahkan hasil dari kedua tersebut yaitu 186.600. Untuk step 4 ini 8.500 dan 8.100-nya ini didapatkan dari step 2, yang dimana equivalentnya mendapatkan 8.500 untuk direct material, lalu 8.100 untuk conversion cost. Itu dibagi dan kita mendapatkan hasil untuk direct material $9, lalu conversion cost-nya $11. Nah, untuk step 5 ini terjadi perbedaan. Di sini WIP beginning-nya diketahui 1.500 dan goods unit-nya diketahui 7.000. Jadi di sini kita menggunakan WIP beginning awal pada step 3, 12.000 tambah 9.000, hasilnya 21.000. Lalu untuk cost to beginning work in process in current period itu $9 itu dari equivalent unit pada step 4 hasil akhirnya. Kenapa ini 600? Untuk conversion cost-nya itu karena pada step 1 ini menghasilkan 600, sedangkan pada direct material 0. Oke, next. Lalu dan kita mendapatkan hasil 6.600. Lalu totalnya kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasil sebesar 27.600. Lalu started complete before normal spoilage diketahui sebesar 5.500. Itu 5.500-nya sama dikalikan oleh cost per equivalent unit pada step 4. Dan kita mendapatkan hasil 151.600 untuk total cost of goods unit completed. Lalu untuk tahap B abnormal spoilage kita diketahui 300 unit. Sama 300 unit dikali $9 untuk direct material dan $11 untuk conversion cost. Dan kita mendapatkan hasil 6.000. Lalu yang C, WIP ending diketahui sebesar 2.000 unit. Pada tahap ini 2.000 sama 2.000 dikalikan cost per equivalent unit pada step 4.
Begitu juga conversion cost. Lalu kita total hasilnya kita mendapatkan 186.600. Lalu yang direct material kita mendapatkan 88.500. Lalu yang conversion cost 98.100. Next, yaitu kita masuk ke jurnal pada weighted average FIFO. Jurnalnya yaitu finished goods pada WIP forming. Itu untuk weighted average. Lalu yang FIFO sama. Lalu yang itu untuk record the transfer of good units completed in July. Lalu untuk yang weighted average pada abnormal spoilage, ya, untuk weighted average itu loss abnormal spoilage debit, WIP formnya kredit. Untuk FIFO juga sama, loss abnormal spoilage-nya di debit, WIP formnya di kredit. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310-827. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Inspecting Point and Allocation Cost of Normal Spoilage. Titik inspeksi adalah tahap proses produksi di mana produk akan dijual untuk menentukan apakah produk tersebut merupakan unit yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Biasanya, kerusakan diasumsikan terjadi pada tahap penyelesaian, yaitu ketika inspeksi dilakukan. Hal ini disebabkan karena kerusakan belum akan terdeteksi hingga inspeksi dilakukan. Lalu yang kedua ada biaya unit yang rusak diasumsikan sama dengan semua biaya yang dikeluarkan ketika membuat unit yang rusak hingga titik inspeksi. Apabila barang yang spoilage memiliki nilai pelepasan, biaya bersih spoilage dihitung dengan mengurangi nilai pelepasan dari biaya barang yang rusak yang akan terakumulasi hingga titik inspeksi. Baik, untuk lebih memahami masalah ini, saya mengambil contoh dari Anzio Company. Di sini perusahaan memeriksa unit di berbagai tahap dalam proses produksi. Bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah spoilage normal dan abnormal seperti sebelumnya. Pertimbangan Departemen Pembentukan. Dan ingat bahwa bahan baku langsung ditambahkan pada awal produksi, sedangkan biaya konversi ditambahkan secara merata selama proses. Pertimbangan 3 kasus yang berbeda. Inspeksi dilakukan pada tahap penyelesaian 20%, 55%, dan juga tahap 100%. Asumsinya bahwa spoilage normal adalah 10% dari unit yang lolos inspeksi. Sebanyak 1000 unit rusak dalam ketiga kasus tersebut. Spoilage normal dihitung berdasarkan jumlah unit bagus yang lolos dari titik pemeriksaan selama periode saat ini. Data berikut adalah untuk bulan Juli 2014. Di sini ada work in process beginning 20%, 55%, dan juga 100%. Sebesar 1.500. Lalu standar during Juli yaitu sama sebesar 8.500. To account for yaitu 10.000. Lalu good units completed and transfer out di sini ada 7.000, di mana 7.000 itu didapat dari 10.000 dikurangi 1.000 spoilage dikurangi lagi 2.000 ending. Normal spoilage pada 20% yaitu 750 didapat dari 10% dikali 8.500 unit starter dikurangi 1.000 unit spoilage. Lalu normal spoilage pada 55% yaitu 550 didapat dari 10% dikali 8.500 unit startup dikurangi 1.000 unit spoilage dikurangi 2.000 unit ending work in process. Lalu normal spoilage pada tahap penyelesaian 100% yaitu 700 didapat dari 10% dikali 7.000. Lalu di sini ada abnormal spoilage di mana 20% pada tahap 20% ini ada 250 didapat dari 1.000 dikurangi 750. Lalu pada tahap penyelesaian 55% abnormal spoilage-nya 450 didapat dari 1.000 dikurangi 550. Lalu pada tahap 100% abnormal spoilage-nya yaitu 300 didapat dari 1.000 dikurangi sama 700. Lalu work in process ending-nya 2.000. Account for-nya
pada tahap penyelesaian 20%, 55%, dan 100%, yaitu 10.000. Baik, pada diagram kali ini menunjukkan aliran unit fisik untuk bulan Juli dan menggambarkan angka spoilage normal pada tabel. 7.000 unit barang telah diselesaikan dan dipindahkan. 1.500 dari pekerja awal dalam proses dan 5.500 unit dimulai dan diselesaikan pada periode tersebut. Sementara 2.000 unit dalam penyelesaian pekerjaan dalam proses. Untuk melihat jumlah unit yang melewati setiap titik infeksi, perhatikan dalam diagram garis vertikal pada titik infeksi 20%, 55%, dan juga 100%. Perhatikan bahwa garis vertikal pada 20% melintas dua garis horizontal, 5.500 unit baik dimulai dan selesai, 2.000 unit penyelesaian dalam proses, dan totalnya yaitu 7.500 unit yang bagus. Garis vertikal 20% tidak melewati garis 1.500 unit karena sudah 60% selesai pada awal periode sehingga tidak diinfeksi pada periode saat ini. Pada garis vertikal titik 55% hanya melintas garis horizontal kedua, menunjukkan bahwa hanya 5.500 unit yang bagus yang melewati titik ini. Spoilage normal dalam hal ini adalah 10% dari 5.500, yaitu 550 unit. Pada titik 100%, kerusakan normal adalah 10% dari 7.000, yaitu 700 unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel follow up production, di mana di sini ada step 1 dan juga step 2. Step 1 physical unit dan step 2 equivalent unit. Step 1 ada work in process beginning 1.500, standard during current period 8.500, totalnya 10.000, convertnya 10.000, lalu good unit completed and transfer out-nya 7.000, normal spoilage-nya 750, abnormal spoilage-nya 250, work in process ending-nya 2.000, accounting for-nya 10.000. Lalu pada step 2 di equivalent unit ada dua tabel, yaitu direct material dan juga conversion cost, di mana good unit completed and transfer out-nya 7.000. Normal spoilage-nya pada direct material 750, pada conversion cost-nya 150 didapat dari 750 dikali 100% dibagi 750 dikali 20%. Lalu abnormal spoilage pada direct material 250, pada conversion cost-nya 50 didapat dari 250 dikali 100% dibagi 250 dikali 20%. Work in process ending-nya pada direct material yaitu 2.000, pada conversion cost-nya 1.000. Equivalent unit of work done to date-nya direct material sebesar 10.000, lalu conversion cost-nya 8.200. Inspeksi awal dapat membantu mencegah pemborosan biaya lebih lanjut dan unit yang sudah rusak. Misalnya, unit dapat diinspeksi ketika sudah 70% selesai daripada 100% selesai. Jika spoilage terjadi sebelum titik 70%, perusahaan dapat menghindari pembengkakan 30% akhir dari biaya konversi pada unit yang rusak, meskipun tidak dapat diterapkan dalam contoh Anzio ini. Secara umum, perusahaan juga dapat menghemat kemasan atau bahan langsung lainnya yang ditambahkan setelah tahap 70%. Kelemahan dari melakukan inspeksi pada tahap yang terlalu dini adalah unit yang rusak pada tahap proses selanjutnya mungkin tidak terdeteksi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Udoi Fatuna Viva dengan NIM 2017-310789. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu job costing and spoilage, di mana pada konsep spoilage ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama spoilage abnormal dan yang kedua spoilage normal. Di mana kedua spoilage ini berlaku juga pada job costing sistemnya. Nah, pada perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi spoilage abnormal secara terpisah, sehingga mereka dapat bekerja untuk menghilangkannya. Kemudian, biaya spoilage abnormal tidak
dianggap sebagai biaya yang dapat diinventarisasi dan dihapuskan sebagai biaya periode akuntansi di mana spoilage abnormal tersebut terdeteksi. Nah, cara-cara untuk mengetahui persentase dari contoh soal yang tadi saya sudah bacakan yaitu ada 3 cara, di mana kita harus mengetahui dulu jenis spoilage-nya. Yaitu yang pertama, spoilage normal yang dapat diatribusikan ke job tertentu. Yang kedua, ada spoilage normal untuk semua pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu spoilage abnormal atau spoilage tidak normal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu spoilage normal yang dapat diatribusikan ke job tertentu. Dimana ketika spoilage normal ini terjadi karena spesifikasi pekerjaan tertentu, maka pekerjaan itu menanggung biaya spoilage dikurangi nilai pembuangan spoilage-nya. Kemudian untuk yang spoilage normal untuk semua pekerjaan, yaitu ada beberapa kasus spoilage dapat dianggap sebagai karakteristik normal dari proses produksi, di mana spoilage yang melekat dalam produksi tentu saja akan terjadi ketika ada pekerjaan tertentu. Namun, beberapa spoilage tidak disebabkan dan karenanya tidak dikenakan biaya secara langsung ke pekerjaan tertentunya. Dan yang terakhir yaitu spoilage tidak normal, di mana jika spoilage tidak normal ini, kerugian bersihnya dibebankan pada kerugian dari spoilage yang tidak normal. Tidak seperti biaya spoilage yang normal yang tadi saya sudah jelaskan. Pada biaya spoilage abnormal ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya unit barang yang diproduksi. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mas Syafira dengan NIM 2017 310837. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang job costing and rework. Nah, rework ini sendiri yaitu unit produksi yang ditentukan sebagai tidak dapat diterima atau pengerjaan ulang yang diperbaiki dan dijual sebagai barang jadi. Ada 3, yaitu pengerjaan ulang normal yang dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu. Nah, maksudnya di sini yaitu jika pengerjaan ulang bersifat normal tetapi terjadi akibat persyaratan dari pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke pekerja tersebut, seperti itu. Dan yang kedua ada pengerjaan ulang normal yang umum pada semua pekerjaan. Nah, yang dimaksudkan yaitu jika pengerjaan ulang merupakan hal yang normal dan tidak dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke overhead manufaktur dan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengerjaan ulang bersifat abnormal. Yang dimaksudkan yaitu jika pengerjaan ulang bersifat abnormal, hal tersebut akan dicatat dengan membebaskan pengerjaan ulang abnormal ke akun kerugian. Ini adalah contoh-contoh akun tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amsuri Irfan Hidayat dengan nomor NIM 2018-310-139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bermateri yakni accounting for scrap. Apa itu accounting for scrap? Yang dimaksud dengan accounting for scrap yakni didefinisikan sebagai bahan yang tersisa setelah produksi. Scrap memiliki nilai jual yang rendah. Jika memang memiliki nilai apapun, Anda menjual memo sebagaimana adanya. Tidak ada biaya yang ditambahkan ke memo sebelum Anda menjualnya kepada seseorang. Ingatlah bahwa jika Anda menambahkan biaya dengan melakukan lebih banyak pekerjaan pada satu item, unit dianggap produk sampingan. Persamaan accounting for scrap. Persamaannya ini akuntansi memo mirip dengan akuntansi untuk persediaan. Anda perlu melacak di mana memo itu, di mana letaknya secara fisik. Anda melakukan perhitungan fisik persediaan untuk memverifikasi di mana semua persediaan berada. Ada proses serupa untuk memo. Karakteristik accounting for scrap. Lacak di mana memo itu berada dan lindungi dari pencurian. Bagaimanapun, scrap biasanya memiliki nilai jual. Anda juga perlu memperhitungkan biayanya. Karakteristik scrap yang pertama yakni sisa material
Yang kedua, material yang rusak dan tidak bisa dikembalikan ke vendor. Yang ketiga, material yang rusak akibat kesalahan pekerja atau mesin. Contoh jurnal accounting for scrap. Jika nilai scrap tidak material pada waktu terjadi scrap tidak dicatat dan saat dijual dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, penjualan scrap dicatat sebagai scrap sales. Cash or account receivable, letaknya berada di debit sebesar 500. Scrap sales or order income, letaknya di credit sebesar 500 juga. Yang kedua, penjualan scrap sebagai pengurang cost of goods sold. Cash or account receivable sebesar 500 pada cost of goods sold sebesar 500 juga. Yang ketiga, penjualan scrap sebagai pengurang factory overhead control. Yang pertama, cash or account receivable sebesar 500 pada factory overhead control 500. Yang keempat, penjualan scrap dicatat sebagai pengurang material cost job. Cash or account receivable sebesar 500 pada work in process 500. Yang B, jika nilai scrap material yang pertama pada saat terjadi scrap inventory sebesar 5.000 pada work in process sebesar 5.000 juga. Yang kedua, pada saat dijual, cash or account receivable sebesar 5.000 pada scrap inventory sebesar 5.000 juga. Contoh transaksi accounting for scrap. Pertimbangkan waktu entry akuntansi Anda untuk memo. Katakanlah Anda menyelesaikan produksi dompet kulit dan Anda memiliki sisa-sisa kulit yang tersisa. Salah satu opsinya adalah memposting entry akuntansi setelah produksi. Pilihan lainnya adalah mencatat aktivitas akuntansi scrap saat scrap dijual. Katakanlah seorang pembuat sarung tangan bisbol atau baseball kulit muncul dan membeli sisa-sisa kulit Anda. Anda bisa mencatat aktivitas akuntansi saat penjualan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imaul Rehan, NIM 2018310747. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai untuk mengenali scrap pada saat produksi. Untuk teman-teman ketahui, scrap itu adalah barang sisa yang dihasilkan dalam pembuatan produk biasanya, dan nilai penjualannya rendah dibandingkan dengan total nilai penjualan produk. Mengenai scrap pada saat produksi, perusahaan menetapkan biaya persediaan scrap dengan estimasi konservatif dari nilai realisasi bersih sehingga biaya produk dan pendapatan setiap scrap terkait diakui dalam periode akuntansi yang sama. Beberapa perusahaan cenderung menunda penjualan scrap sampai harga pasar dianggap menarik. Fluktuasi harga yang fluktuatif adalah tipikal untuk perusahaan tersebut. Nah, dalam kasus ini tidak mudah untuk menentukan berapa nilai inventaris yang wajar. Di sini tergantung bagaimana strategi pemasaran dari tiap-tiap pasar perusahaan. Ada yang menunggu dari segi harga pasar yang stabil, di sini ada yang menunggu harga pasar stabil menengah ke bawah. Untuk slide terakhir, scrap terkadang digunakan kembali sebagai material langsung daripada dijual sebagai scrap. Nah, dalam hal ini pengendalian material didebit pada perkiraan nilai realisasi bersihnya dan kemudian dikreditkan ketika memo digunakan kembali. Mungkin hanya sekian presentasi dapat saya sampaikan mengenai scrap. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.